Shalom saudara-saudara. Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan untuk setiap saudara jemaat Gereja Stadion yang boleh hadir bersama-sama di dalam kebaktian di tempat ini maupun jemaat yang bergabung bersama-sama dalam live streaming. Ya. Salam kenal seperti yang tadi telah disampaikan, nama saya Andre Tunggal dan saya melayani hari ini banyak di dunia digital. Satu pelayanan yang Tuhan percayakan, yang saya gumulkan dan saya berdoa supaya Tuhan boleh memimpin dan memakai untuk jadi berkat buat banyak orang. Ya, terima kasih kepada majelis jemaat, kepada hamba Tuhan dan saudara yang boleh mempercayakan hari ini bersama-sama kita beribadah dan sama-sama kita melayani Tuhan. Ya, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema kehadirannya yang menguatkanku. Baik, saudara-saudara, kita akan mendasarkan perenungan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-32. Satu momen di mana kita barusan merayakan Paskah, lalu kemudian saudara-saudara di masa-masa ini, sebagaimana diceritakan para murid juga mengalami momen-momen ketika Paskah kebangkitan Yesus. Dan ini adalah kisah tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Saya merindukan saudara boleh sama-sama mengikutinya, menyimaknya. Dan saya juga merindukan adalah baik bagi kita untuk mencoba memproyeksikan, membayangkan peristiwa tersebut sembari saya membacakannya kepada setiap saudara. Demikianlah perkataan atau demikianlah Lukas pasal 24, 13-32 ini. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, lalu datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata pada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu mereka berhenti dengan muka muram. Seorang dari antara mereka namanya Kleopas menjawab Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini?" Lalu kata Yesus pada mereka, "Apakah itu?" Lalu kemudian jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam kepala dan pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, yaitu sejak kematian Yesus. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat yang bilang kepada mereka bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa betul yang dikatakan perempuan itu, cuman mayat Yesus dan Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu kemudian Yesus berkata pada mereka, "Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya pada segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Dan bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lalu mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesak Yesus, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah terbenam." Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Kita sama-sama baca. 1, 3. "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian jawab pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, saudara. Saudara, ketika kita berbicara tentang tema yang disodorkan kepada saya, yaitu kehadiran yang menguatkanku, saya menduga bahwa tema ini muncul dari sebuah realita. Realita bahwa hari-hari ini ada banyak orang sedang menjalani hidup
dan menjalaninya di dalam kelemahan. Karena itulah kita dikatakan kehadiran Tuhan adalah kekuatan kita dan kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Saya menduga bahwa hari ini saudara ada banyak orang yang menjalani hidup dan menjalaninya di dalam pergumulan. Karena itu butuh kekuatan. Dan saya tidak tahu apakah saudara sedang mengalami atau membutuhkan kekuatan itu atau tidak. Ataukah saudara tidak menyadari bahwa saudara memang membutuhkannya. Tetapi yang saya tahu adalah ketika kita menjalani hidup dalam kelemahan, kita tahu bahwa ternyata yang menjadikan kita lemah bisa jadi adalah harapan-harapan atau ekspektasi yang tidak seharusnya, yang sebenarnya tidak terjadi. Kita harapkan hal yang terjadi dalam hidup kita harapkan yang baik, ternyata dalam hidup berjalan tidak semestinya. Kita harapkan apa yang baik, ternyata di dalam perjalanan hidup kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita kecewa, kita putus asa, akhirnya kita menjadi lemah. Kita berjalan dalam pergumulan, berjumpa dengan permasalahan, kita menjadi lemah. Ekspektasi menentukan segalanya. Ngomong-ngomong tentang ekspektasi, saudara-saudara, saya sangat ingat sekali bahwa banyak orang itu ingin atau mempunyai ekspektasi tertentu dalam hidup. Kalau coba kita ingat-ingat masa kecil, saudara, saya yakin kita semua punya ekspektasi. Kita semua punya harapan. Kalau bicara tentang ekspektasi, saya selalu ingat satu lagu di masa kecil. Lagunya tuh begini. Susan, 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 kalau gede mau jadi apa? Kalau saudara menjawab saya senang, artinya saya tidak tua sendiri. Ada banyak yang tua, ya. Saya lihat beberapa genset di sini cuma bengong liatin, lagu apa itu gitu ya. Lagu itu adalah lagu yang saya sering nyanyikan, saya sering dengar, menggambarkan tentang selalu ditanya, kalau gede kamu mau jadi apa? Kita ngomong tentang mimpi, kita ngomong tentang harapan, kita ngomong tentang keinginan. Apalagi kalau ngomong yang cewek-cewek, banyak di antara kita punya keinginan. Termasuk waktu kecil kita pengen jadi princess, betul tidak? Gitu ya. Tapi ayo ngaku, kita dulu pernah bermimpi, satu saat nanti akan dijemput oleh pangeran berkuda putih, amin? Iya kan? Kok amin Pak, ini bukan firman Tuhan, ya. Maksud saya adalah coba kita ingat-ingat dulu kita pengen begitu bukan? Ya kan? Kita pengen nanti gede, wah saya akan menikah di Disneyland bukan? Kita pengen nanti, wah saya punya suami yang baik dan suami yang baik itu akan memberikan kepada saya kado ulang tahun berupa mobil mewah bukan? Dan kita ingin nanti plat nomornya adalah H271T, bukan? Saya lihat beberapa wajahnya udah ketawa-ketawa, beberapa bengong. Coba yang ketawa-ketawa dan bengong saling bertatapan satu dengan yang lain. Sebagai anggota tubuh Kristus, patutlah bagi kita untuk kasih tahu yang bengong itu, ini apa sebenarnya? Coba beneran, saya ngomong beneran, ayo coba kasih tahu. Ya. Nah ya. Nah kalau saudara bengong dan tidak tahu, dan tidak ada satupun di antara kiri dan kanan saudara ingin memberitahu, saya kasih tahu ya. Saudara baru-baru ini sedang ramai tentang diperbincangkan di media sosial tentang seorang artis ya. Kebetulan dia artis dan suaminya saat ini sedang tersandung kasus kerugian, mengakibatkan kerugian negara sebanyak 271T. Padahal saudara-saudara 8 tahun yang lalu, begitu banyak orang itu mengeluh-elukan atau kemudian mengatakan, wah andai saya jadi artis ini, bisa menikah di Disneyland, betapa bahagianya hidupku, begitu kan ya. 8 tahun yang lalu saya termasuk salah satu yang tergabung dalam merayakan Hari Patah Hati Nasional, begitu. Karena wah artis cantik ini telah menikah dengan seorang, bukan lagi miliuner ya, di sini kita tahu mungkin triliuner begitu kan. Saudara-saudara, kita dulu 8 tahun yang lalu bermimpi untuk menjadi seperti dia. Tetapi hari ini saudara, sosial media penuh dengan cibiran, penuh dengan hinaan, penuh dengan perkataan, wah mending saya begini-begini aja daripada jadi dia begitu kan. Menghibur diri sih sebenarnya. Saudara-saudara, terlepas dari itu saya simpati. Saya juga tidak tahu apakah dia terlibat atau tidak, dan saya kira bukan urusan kita untuk kemudian merendahkan orang dan sebagainya. Tetapi contoh ini adalah contoh yang baik untuk menggambarkan kepada kita tentang natur manusia. Di mana kita tuh bermimpi dan punya keinginan untuk ini dan itu. Seperti lagu Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Betul? Itu film kesukaan saya itu.
Ya. Ingin ini, ingin itu banyak sekali, gitu kan. Semua dapat dikabulkan dengan doa pada Yesus. Nah, itu udah mulai. Saudara-saudara, kita berpikir punya keinginan-keinginan, tapi belum tentu keinginan itulah sebenarnya yang kita harapkan, bukan? Tapi kadangkala kita harus mengakui ketika menghidupi keinginan tersebut, banyak kala kita kecewa. Seorang ibu ngomong sama saya, aduh saya kalau jadi ibu mah happy. Happy kenapa? Kalau misalnya anak saya bisa kasih saya mobil Rolls Royce katanya. Aduh sayang banget itu mobil disita, mending kasih gua gitu. Aduh kalau anak gua bisa kasih mobil kayak begitu, bahagia hidup gua gitu, dia bilang. Lalu kemudian saya bilang, tahu nggak anyway pajaknya mobil itu berapa? Berapa kata dia? Saudara tahu pajak mobil ini berapa? Berapa? Nggak tahu ya? Pasti nggak pernah punya kan? Saya juga nggak pernah punya. Tapi saya cari-cari pajaknya saudara-saudara 101. Hampir 102 ribu, kagak 102 juta pajaknya. Saudara-saudara 102 juta, bayangkan kita beli tahu petis. Bisa kasih makan satu gereja saudara-saudara ya dengan tahu petis. 102 juta rupiah per tahun. Waktu saya bilang begini kepada si ibu itu mengatakan gak jadi deh kalau gitu, saya bahagia dengan mobil saya. Tadinya merasa tidak bahagia dengan mobilnya, tetapi ketika melihat pajak segede ini, sekarang saya jadi bahagia deh. Saudara, betapa dari cerita-cerita ini, saya sebenarnya ingin mengajak saudara untuk berpikir, bahagia atau tidak itu semua kembali kepada ekspektasi. Amin. Saudara, kadangkala kita merasa hidup kita tidak bahagia. Kadangkala kita merasa hidup kita tidak menyenangkan. Kadangkala kita merasa hidup kita itu tidak happy. Kenapa? Karena bisa jadi bukan karena memang kita tidak mendapatkan sesuatu. Tapi bisa jadi karena apa yang kita ingin dapatkan adalah sesuatu yang belum tentu seharusnya kita kejar. Kalau hari ini tema kita adalah kehadiran Tuhan menguatkan kita. Saya menjadi curiga karena saya kok yakin saudara Tuhan itu hadir. Amin. Dan saudara tidak akan menyangkalinya. Tapi pertanyaannya, kehadiran Tuhan mau ada atau tidak ada, saudara percaya atau tidak percaya? Problemnya menurut saya sebenarnya bisa jadi adalah ekspektasi kita atau harapan kita. Bisa jadi harapan kita lah yang melemahkan kita. Bisa jadi keinginan kita lah atau mimpi kita lah sebenarnya yang melemahkan kita. Bukan masalah itu yang melemahkan kita. Padahal kalau kita punya harapan yang benar, bisa jadi kita kuat. Dan firman Tuhan ingin kasih tahu sama kita, kehadiran Tuhan itulah yang akan mengubah harapan kita, mengubah pikiran kita, mengubah jiwa kita. 2 murid yang berjalan menuju ke Emmaus adalah kisah yang akan kita renungkan hari ini. Bagaimana 2 murid ini dikatakan berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam keadaan muram, dalam keadaan lemah, dalam keadaan lesu. Saudara-saudara, kejadian ini terjadi pada saat di mana Yesus bangkit. Sebenarnya terjadi pada hari Minggu, pada hari ketiga ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit dikatakan pada hari itu juga ada 2 orang murid-murid berjalan ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dan ketika itu mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan mereka bercakap-cakap tentang kejadian di mana Yesus yang mati, lalu kemudian dieksekusi dan kemudian mereka pergi meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus. Tapi menariknya adalah pada saat itu ketika mereka bercakap-cakap, Yesus datang menghampiri mereka dan dikatakan mereka tidak mengenali Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat apa? Mengenal Yesus. Saudara, ketika kejadian ini saya renungkan, saya pikirkan kok bisa ya? Mereka tidak bisa mengenal Yesus. Kok bisa ya mereka tidak bisa mengenal orang yang bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun. Umpamanya begini saudara-saudara. Pak William bersama-sama dengan saudara. Saya tadi udah dapat bocoran 3 tahun ya, betul ya? Saudara lagi makan bakmi di pasar kaget di depan, saudara-saudara lagi makan bakmi, tiba-tiba Pak William datang. Kok William datang duduk sama saudara? Masa saudara gak kenal? Dengan gesturnya yang lucu itu, wajahnya yang imut-imut itu saudara. Betul? Saudara pasti langsung kenal bukan?
Tapi bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Yesus yang bersama-sama dengan mereka 3 tahun setengah. Saudara-saudara, ketika saya memikirkan, saya membaca tafsiran para ahli, saya melihat bahwa sebenarnya kemungkinan besar memang mereka tidak pernah membayangkan dan memikirkan Yesus akan hadir di tengah mereka. Kita menemukan bahwa pada kenyataannya pikiran mereka lah yang menghalangi mereka. Kalau kita baca baik-baik, di situ dikatakan dari bacaan yang kita baca, mereka bilang bahwa pada waktu Yesus mati, ada kalangan perempuan dari kalangan kami pergi ke kubur. Lalu kemudian perempuan-perempuan itu tidak mendapati Yesus. Tapi katanya malaikat bilang sama mereka, Yesus bangkit. Yesus hidup. Kalau saudara baca baik-baik, mereka bilang katanya sih gitu. Kalau saudara baca, lalu mereka bilang begini, kalangan kami, teman-teman kami juga pergi, Petrus dan yang lain. Pergi ke kubur, ketemu Yesus tidak? Tidak. Para murid, saudara sadar atau tidak? Tidak pernah membayangkan bahwa Yesus akan bangkit. Padahal Yesus telah ngomong kepada mereka 3 kali bahwa aku akan bangkit. Tapi betul-betul kejadian mencatat bahwa para murid berpikir kubur kosong membuktikan bahwa, membuktikan apa? Kalau kita tadi nyanyinya Yesus hidup, enggak, mereka pikirnya Yesus dicuri mayatnya. Saudara lihat betapa mereka makanya disebut Yesus lamban untuk memahami. Mereka tidak mampu melihat Yesus itu hidup. Mereka tidak bisa melihat Yesus hidup. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah terhalang oleh apa yang mereka percaya. Betul nggak saudara-saudara? Ngomong-ngomong kacamata saya di mana ya? Oh di jidat ya saudara-saudara. Kadang kita melihat banyak orang tua kayak gitu bukan? Betul nggak? Karena apa? Karena mereka berpikir kacamatanya tidak tahu di mana. Padahal nemplok di jidat. Kadang-kala dalam hidup kita sering begitu. Karena pikiran kita lah yang menyamarkan fakta di depan kita. Oke, semua kembali kepada pikiran kita. Semua kembali kepada apa yang kita pahami. Dan apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan, itu membatasi kita. Saudara-saudara, dalam bagian ini, kan tentu saja Yesus masih sengaja belum mau menyatakan dirinya secara utuh kepada para murid. Tapi kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa berhentilah mereka dengan wajah muram. Berhentilah mereka dengan kelesuan. Berhentilah mereka ketika Yesus datang dan kemudian tiba-tiba cosplay seperti orang-orang yang tidak tahu apa-apa lalu bilang, emang kalian lagi ngomongin apa? Lalu mereka bilang, adakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem belakangan ini? Saudara, ini menunjukkan bagaimana kisah ini menjadi heboh di kalangan mereka tentang Yesus yang tadinya diharapkan menjadi seorang nabi, menjadi seorang yang berkuasa, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut, memberi makan 5.000 orang, mengajar dengan hikmat, setan diusir semua. Semua tanda-tanda itu membuat orang-orang Yahudi termasuk murid Yesus membayangkan bahwa waktunya telah tiba, bahwa tahta Daud akan diduduki oleh Mesias, Yesus Kristus. Mereka telah membayangkan, merekonstruksi, saudara-saudara, sebuah harapan bahwa this is our future. This is the thing or the great thing that we will see with our own eyes. Inilah hal terbaik yang kami bisa bayangkan. Inilah mimpi, dream come true. Tapi ternyata saudara-saudara yang mereka harapkan pupus seketika. Makanya saudara bisa baca di situ dikatakan, ternyata mereka bilang imam besar pemimpin menyerahkan dia dan dihukum mati. Semua harapan kami gone. Kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang membebaskan kami. Tapi ternyata pupus. Itulah sebabnya kami muram. Itulah sebabnya kami lesu. Karena harapan kami tidak tercapai. Saudara-saudara, dari sini saudara bisa melihat bahwa sebenarnya murid-murid sedang ada pada frekuensi yang berbeda dengan Yesus. Benar gak? Murid-murid tidak berada pada the same page with Jesus. Mereka percaya Yesus akan berkuasa dan akan datang membebaskan mereka. Mereka bahkan percaya, kalau saudara baca tadi, murid-murid mengatakan bahwa kami percaya dia datang dari Allah. Mereka percaya.
Saudara, kalau dihitung-hitung ngomong percaya saudara, murid-murid atau kita yang lebih percaya pada Yesus? Halo? Kalau saudara berjumpa dengan Petrus misalnya, atau berjumpa dengan Thomas misalnya. Menurut saudara, Thomas, Petrus itu lebih percaya kepada Yesus, atau saudara yang lebih percaya pada Yesus? Mana imannya lebih kuat? Mereka dong. Kenapa? Karena mereka berjumpa Yesus. Mereka melihat Yesus. Mereka mendengarkan Yesus langsung. Live. Gak pakai streaming malah. On site gitu kan ya saudara-saudara. Mereka bahkan melihat apa yang Yesus kerjakan. Yang beneran mati Lazarus dibangkitkan. Mereka melihat angin ribut diredakan. Iblis lari. Tunduk pada dia. Saudara, mereka melihat. Percaya banget. Tapi percaya belum tentu harapannya sama. Percaya belum tentu satu frekuensi sama Yesus. Saudara, saya ingat banget dulu waktu saya masih di seminari. Jadi saya satu alma mater dengan Pak William, Pak Wewe. Ya, udah pasti dia nggak mau disebutin namanya, tapi dia lagi duduk di tengah-tengah saudara. Itu satu angkatan saya, penginjil Fung Ing. Kami satu angkatan, satu kelas. Waktu masih di seminari, saya untuk pertama kali berjumpa dengan teman-teman, rekan-rekan. Salah satunya itu teman-teman dari Medan. Ya, karena saya sebelumnya tidak terlalu sering berjumpa dengan orang Medan, saya ketemu dengan orang Medan. Lalu kemudian mereka mengatakan, Tung, kalau satu kali kamu pergi ke Medan, kamu hati-hati Tung. Kenapa? Kalau misalnya kamu diminta untuk beli bakmi, beli di mana? Beli di pajak. Hah? Beli di pajak? Saudara, kita yang mendengar kata pajak, langsung pikiran kita apa? SPT kan? Ayo udah isi belum? Puji Tuhan. Ada yang telat isi? Ya, sekarang kita berdoa akan kemurahan Tuhan ya. Kita pikirnya pajak itu kan sesuatu yang begitu-begitu. Tapi ternyata bagi orang Medan, pajak itu adalah pasar. Ada sini orang Medan? Enggak ada. Oh ada Pak, betul enggak Pak? Betul ya? Pasar itu adalah pajak. Lalu pasar itu apa sebenarnya bagi orang Medan? Pasar itu adalah jalan. Betul ya Pak ya? Pasar itu jalan. Loh, bingung kan ya? Saudara, ini adalah satu fakta di mana ada satu kata yang sama, pajak, pasar, tapi artinya bisa beda. Sama halnya dengan iman, percaya. Satu kata yang sama, tapi seringkali kita tidak memahami dalam panjang dan lebarnya. Seringkali kita berjumpa ada orang-orang yang kita bilang, kok hidupnya beriman banget. Beriman banget, tapi kenapa dalam hidup kayaknya jadi orang-orang yang muram, lesu. Padahal kalau doa, wah sampai angkat tangan. Padahal rajin ke gereja, beriman pada Tuhan. Tapi menjalani hidup itu dalam kemuraman dan kelesuan. Kenapa? Ada banyak masalah, kok tidak terjadi ini. Tapi percaya pada Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan di depan memberikan kepada kita sebuah fakta. Bahwa percaya pada Yesus belum tentu keinginan kita sama seperti Tuhan. Kita sama-sama baca Yakobus 4, 2b sampai 3 ini. 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara-saudara, tulisan Yakobus ini diarahkan kepada jemaat. Yang ternyata faktanya adalah ada jemaat tergabung dalam komunitas Kristen. Mengaku percaya kepada Yesus, tapi hatinya masih ingin memuaskan hawa nafsunya. Itu berarti bahwa beriman kepada Yesus tidak serta-merta membuat hati kita mengerti hati Tuhan. Tidak serta-merta membuat hati kita satu frekuensi dengan Yesus. Tidak serta-merta membuat hati kita seperti Dia. Seringkali kita cuma terjebak pada iman yang fana, iman yang semu maksud saya. Kita terjebak dalam iman atau definisi-definisi iman yang terlalu semu. Oh yang penting saya percaya Yesus, yang penting saya telah jadi Kristen. Atau apalagi kita mengatakan yang penting saya telah selamat masuk surga. Tapi ketika menjalani hidup, kita menjalani hidup sebagai orang yang beda frekuensi. Saudara-saudara dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita masih menghidupi keinginan-keinginan kita. Kita masih menghidupi dunia dan nilai-nilai dunia yang selama ini dicekokin kepada kita.
Hari ini berapa banyak orang Kristen, saudara temukan orang-orang Kristen yang tidak sukacita dalam hidup. Kenapa? Karena dia masih memikirkan pikiran yang dunia. Teman saya bisa beli Louis Vuitton. Wih, saya tahu Louis Vuitton ya. Teman saya bisa beli tas mewah, baju mewah. Kok sekarang saya masih tetap gak bisa? Akhirnya berkeluh kesah. Akhirnya ngoceh bilang suami kurang kerja keras. Akhirnya ngoceh kok hidup saya kok tidak bahagia ya. Terus kita datang minta Tuhan berkati usaha suami saya dalam nama Yesus. Supaya saya bisa beli. Supaya saya bisa jalan-jalan healing-healing. Hari ini saudara healing kemana? Ke gereja dong Pak, rumah Tuhan. Puji Tuhan ya. Tapi hari ini ada orang-orang yang hidupnya tidak bahagia. Tidak sukacita karena tidak bisa healing. Ke Jepang. Karena apa? Lihat teman SD gua. Dulu ya ampun teman SD yang duduk di pojokan. Aduh gue lebih terkenal. Tapi sekarang dia bisa healing ke Eropa. Aku tidak bisa healing. Lalu kita merasa hidup kita lesu, muram dan tidak bahagia. Saudara-saudara tanpa sadar kita mengadopsi nilai-nilai dunia. Menjadi ekspektasi kita. Sehingga kita tidak mengalami kebahagiaan. Di saat yang bersamaan kita duduk di bangku gereja. Tapi bisa jadi saudara-saudara hati kita beda server sama Yesus. Beda server sama Tuhan. Saudara berapa minggu yang lalu saya dikasih tahu bahwa saudara membahas tentang berhala di dalam hati. Masih ingat saudara-saudara ya? Macam-macam berhala itu ternyata. Kenikmatan dunia, kesenangannya, pengakuan diri, ingin dianggap. Sebagian di antara kita bergumul dengan itu bukan? Saudara, saya tidak ingin mengecilkan saudara dan mengatakan saudara semua hidup dalam dosa. Tidak, saya pun bergumul. Bahkan sebagai pemberita firman, saya pikir sayalah yang pertama menggumulkannya dengan sungguh. Dan mengatakan kepada saudara bahwa saudara tidak sendiri jika saudara sedang berjumpa dengan ekspektasi yang keliru. Karena saya pun mengalaminya. Kita semua mengalaminya. Kenapa tadi saya katakan bahkan para murid tidak satu frekuensi dan tidak satu server. Firman Tuhan kebenaran ini ingin kasih tahu sama kita. Para murid pun mengalaminya. Maka kita pun harus mengalami proses yang sama seperti para murid. Maka kita pun harus mengalami proses yang sama. Bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita. Ketika dia di Getsemani dia mengatakan bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara tanda dari iman itu saudara adalah harus pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu sifatnya seumur hidup. Bukan pada waktu katekisasi sebelum baptis, bukan. Bukan pada waktu katekisasi sebelum menikah, bukan. Pertumbuhan iman itu kita jalani hari demi hari. Sampai hari ini berapapun usia saudara. Karena kita hidup di tengah dunia yang terus menerus menjejalkan tentang nilai-nilainya kepada kita. Dan tanpa sadar saudara kita mengadopsinya sebagai nilai kita. Dan kita menjalani hidup tanpa pengharapan. Karena kita berpikir bahwa mengejar apa yang dunia kejar itu adalah tujuan kita. Makanya saudara-saudara lagu tadi itu bagus sekali. Yang judulnya Apalah Arti Hidupku. Saya pernah dengar samar-samar tipis-tipis beberapa waktu yang lalu. Tapi kali ini saya dengar lagu apa ini? Tapi saya dengar, saya perhatikan liriknya, keren. Salah satunya saudara mengatakan, seperti bunga yang cepat sirna, dunia tawarkan yang fana. Tapi hidup kekal panggil kita di salib. Saudara-saudara kalau kita hidup di dunia, kita akan mekar mungkin kayak bunga. Tapi mekarnya itu cuma 1 hari, 2 hari. Sesudah itu apa saudara? Layu, lewat, hilang saudara-saudara. Kalau kita mengejar dan menjadi seperti orang dunia yang cuma mengukur atau menaruh kebahagiaan kita, sukacita kita pada hal-hal yang fana. Maka saya ingin katakan bahagianya iya sesaat tapi sesudah itu saudara tidak akan menemukan apa-apa. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Percis kayak ciwi-ciwi yang 8 tahun lalu mengatakan, ini life goal gitu ya. Dapat miliarder gitu. Andai hidupku kayak dia. Sekarang maki-maki. Betapa manusia terlalu lemah. Amin. Betapa manusia terlalu, kadang-kadang kita pikir inilah yang kita cari. Dulu waktu kecil kita mengejar apa? Permen, betul? Sebagai hal yang paling utama. Saya pernah mendewakan PlayStation dalam hidup saya. Bagi saya PS itu adalah hal yang terbaik. Anyway saya besar di Ambon. Gak nyangka ya? Nah gak nyangka, ya gak apa-apa. Saya ngalamin kerusuhan Ambon.
rumah saya tuh dibom, mortir jatuh di rumah. Dan waktu itu malam hari jam 3, jam 2, Papa bilang kita kayaknya harus menyingkir. Udah gak aman, ini bom udah jatuh. Selamatkan barang terbaik. Saya waktu itu masih SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, saya agak lupa. Apa yang saya selamatkan? Alkitab, waduh rohani sekali. Yang saya selamatkan PS. Karena bagi saya itulah harta saya satu-satunya. Kalau sekarang saudara tanya PS itu di mana? Nggak tahu udah di mana. Karena terlalu fana. Betul tidak saudara-saudara? Sadarkah dan maukah kita mengakui di hadapan Tuhan hari ini? Bisa jadi hari ini kita sedang mengejar yang fana. Kita sedang mengejar sesuatu yang sia-sia. Kita kecewa, kita putus asa, kita lemah. Kenapa? Karena ekspektasi kita terlalu fana. Kita terlalu rendah. Mari kita akui keterbatasan kita. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Makanya di bagian kedua saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian datang dan mengatakan kepada para murid, hai kamu bodoh, lamban sekali kamu untuk mengerti. Yesus mengatakan betapa lambannya hatimu. Kenapa? Karena memang selemah itulah kita. Begitu terbatas itulah kita. Lalu Yesus kemudian menjelaskan, bukankah Mesias harus menderita? Bukankah Mesias harus masuk dalam kemuliaannya melalui penderitaan? Lalu dia menjelaskan kepada mereka tentang seluruh kitab suci. Berkonfrontasi dengan pikiran para murid hari itu di mana Mesias harus naik ke tahta Daud. Yesus menjelaskan justru Mesias naik ke kayu salib. Berlawanan 180 derajat. Tapi Yesus kemudian mengatakan kitab sucilah yang membuat kamu mengerti. Sehingga cerita saudara-saudara mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sampai ke satu tempat lalu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Puncaknya ketika Yesus duduk makan bersama dengan dia. Lalu dia mengambil roti. Dia mengucap berkat lalu mecah-mecahkannya. Dan firman Tuhan mengatakan disitulah mata murid-murid apa? Terbuka. Disitulah mata murid-murid terbuka. Ini peristiwa apa saudara-saudara? Perjamuan terakhir. Ketika Yesus mengatakan, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya. Lalu kemudian berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bam! Kejadian itulah kemudian membuat mereka terbuka. Loh ini Yesus, ini Tuhan Yesus yang selama ini kita pikir dia telah mati dan pupus harapan kita. Tapi Yesus mengatakan justru peristiwa ini membuat kamu terbuka dan melihat. Saudara, hari ini perjamuan kudus. Seringkali kita rayakan atau kita maknai sebagai sesuatu yang peristiwa yang cuman apa saudara-saudara? Oh Yesus mati menebus saya, betul nggak? Mari kita kenang peristiwa, mari kita kenang karena oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Seringkali begitu sebagian orang. Saudara, kemudian kita pikir, oh ya Tuhan telah mati bagiku sehingga aku menjadi diselamatkan. Pada titik yang lebih ekstrim, Tuhan jadi miskin, aku jadi kaya. Wow, padahal itu berlawanan 180 derajat dengan teologi dari perjamuan itu sendiri. Ketika Yesus bilang, aku serahkan tubuhku dipecahkan bagimu. Yesus bilang, dalam hidupku aku memberi diri untuk kehendak Bapa. Kalau engkau menjadi pengikutku, maka engkau pun harus menghidupi hal yang sama. Jadilah kehendak Bapa dalam hidupmu. Meskipun itu harus melalui menghilangkan keakuan, menghilangkan diri sendiri. Sebagai seorang yang tadi saya spill sedikit, saya besar di Ambon. Kultur di sana itu saudara perjamuan itu sakral sekali, 1 tahun 2 kali. Dan setiap 1 tahun 2 kali, saudara tahu mama saya kebanjiran order, karena mama saya itu penjahit. Orang sana punya kultur kebiasaan kalau mau perjamuan, baju mesti baru. Ya puji Tuhan ya mereka menghargai perjamuan. Tapi kadang-kadang ada yang baju baru dan tidak mau kalah dengan yang duduk di sebelah. Ibu yang duduk sebelah. Kalau ibu duduk sebelah bajunya lebih bagus, aku mesti bajunya lebih bagus. Menghadiri perjamuan tapi dengan sikap hati untuk makin tinggi. Yesus makin rendah. Tapi justru ironinya para pengikutnya punya sikap hati makin tinggi. Bukankah itu beda frekuensi saudara-saudara? Makanya firman Tuhan hari ini mengatakan, ketika murid-murid berjumpa dengan isi hati Tuhan, hati mereka apa? Berkobar-kobar. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang kitab suci? Karena kitab sucilah yang akan menolong kita untuk mengerti kehendak Bapa.
Kitab sucilah yang akan mengguidance kita untuk memahami apa yang menjadi panggilan kita. Kitab sucilah yang menolong kita untuk punya atau menyamakan satu server dengan Tuhan. Maka pertanyaannya hari ini saudara-saudara, menjalani hidup di dunia, menjalani pekerjaan saudara, studi, pergaulan, pertemanan saudara hari ini, hobimu. Saudara hari ini apakah kita masih kasih waktu untuk buka telinga, supaya firman Tuhan menginstal terus kehendak Bapa dalam hati kita? Ataukah kita lebih suka membuka telinga untuk yang luar sana? Maka tidak heran hari ini engkau sedang lesu, hari ini engkau sedang kecewa, hari ini engkau sedang ada dalam berputar-putar terus di dalam penyesalan, berputar-putar terus di dalam penerimaan, berputar-putar terus dengan isu pengen dianggap orang, berputar-putar terus dengan isu pengen eksis, berputar-putar terus dengan isu-isu. Kita menjadi lemah. Tapi firman Tuhan membuka mata kita, menolong kita untuk menemukan kebenaran, sehingga kita menemukan kehendak Tuhan. Hari ini hari libur, banyak orang sedang healing di sana. Tapi saya berdoa semoga saudara healing di rumah Tuhan. Saya berdoa semoga firman Tuhan ini membuat saudara healing. Seperti kedua murid yang terbuka mata rohani mereka dan berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Saya percaya saudara pun sedang berjalan menuju Emmaus. Saudara sedang menjalani hidup ini. Dan kita pun menerima kenyataan bahwa betapa lemah dan lambannya hati kita untuk memahami kehendak Tuhan. Tapi oleh anugerah Tuhan, Dia tidak meninggalkan kita. Amin. Dia hadir, Dia menyapa kita. Kembali membawa hati kita untuk melihat agendanya Tuhan. Dan saya percaya ketika hati kita semakin menjadi atau semakin diarahkan seperti hati Yesus, diarahkan pada kehendak Bapa, maka hidupmu ada dalam kekuatannya. Hidupmu ada dalam kekuatan Tuhan.